Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Rehat Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026. Firman Tuhan yang hadir di pagi hari ini terambil dari Matius 9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Bapa. Di pagi hari ini kami telah membaca merenungkan firman. Biarlah firman memberi kekuatan, menolong dan menguatkan kami untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Dan firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Biarlah Roh Kudus bekerja, membuka hati dan pikiran kami untuk boleh memahami mengerti kehendak firman Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa ini kepadamu. Amin. Matius 9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Amin. Tema renungan kita di pagi hari ini, ketika mata terbuka, hati pun percaya. Yakemi someloi matanta mentiro. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, di zaman sekarang banyak orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi sekarang, dan bahkan membayangkan masa depan lewat berbagai rencana. Namun ironisnya, tidak semua orang benar-benar melihat dengan hati. Kita kadang ragu, cepat mengeluh, dan sulit percaya ketika doa belum dijawab. Kita ingin bukti sebelum percaya, padahal iman seringkali justru dimulai dari langkah kecil dalam kegelapan. Kita ingin jalan yang terang sebelum melangkah, tetapi seringkali Tuhan justru mengajar kita berjalan terlebih dahulu sebelum terang itu dinyatakan. Pada titik inilah iman diuji. Apakah kita hanya percaya ketika semuanya jelas, atau kita melihat buktinya? Atau tetap percaya ketika jalan masih samar? Sebab iman yang sejati tidak selalu lahir dari kepastian yang terlihat, melainkan dari keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahkan ketika mata kita belum melihat jawabannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Matius 9 ayat 27 sampai 34, dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka tidak dapat melihat wajah Yesus, tetapi mereka mengenalinya dengan iman. Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan itu bukan karena Yesus ragu, melainkan untuk menegaskan bahwa mujizat berkaitan dengan iman. Ketika mereka menjawab, "Ya Tuhan," Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Mata mereka terbuka bukan hanya karena sentuhan, tapi karena kepercayaan yang bersandar penuh kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita datang kepada Yesus dengan iman yang sederhana namun teguh. Kita diajak
untuk berani berdoa dengan keyakinan, tetapi setia meskipun belum melihat hasil. Tuhan sanggup membuka mata kita bukan hanya untuk melihat jalan keluar, tetapi untuk melihat kasih-Nya yang bekerja dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita minta pertolongan dalam doa untuk menuntut kita melakukan kehendak Bapa lewat firman yang kita dengarkan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa menyandarkan hidup iman percaya dan selalu yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kami. Dengan iman kami boleh percaya dan yakin Tuhan senantiasa menolong dan menopang kita tanpa melihat hasilnya terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapak, biarlah firman-Mu pagi hari meneguhkan dan menguatkan kami. Kami berdoa buat kehidupan jemaat Tangerang, biarlah Tuhan senantiasa menopang kehidupan jemaat kami ya Bapak, menopang setiap pergumulan hidup kami yang mencari pekerjaan. Tuhanlah yang melapangkan, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan mau menyembuhkan, melawat, biarlah mereka memperoleh kesembuhan. Berkati setiap pergumulan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, berdoa buat kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhanlah yang memulihkan. Kami yakin berpercaya bahwa apa yang terjadi di akhir ini itulah suatu kehendak Tuhan, dan kami yakini bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Berkati juga majelis gereja, pemerintah jemaat, Tuhan mau memberikan kekuatan kesehatan senantiasa, memberkati program-program yang ada di tengah-tengah jemaat kami, biarlah semua itu boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Demikian rehat kita di pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.